Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najim Rizal akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu tentang alur proses produksi produk multimedia. Subbab pertama yaitu ada definisi multimedia. Istilah multimedia secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Kata multi memiliki arti banyak, sedangkan medium berarti perantara atau media, sehingga multimedia dapat diartikan yaitu banyak media. Dari beberapa pengertian para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan beberapa gambar dan objek seperti teks, audio, video, grafik, dan animasi yang menghasilkan presentasi yang baik. Kategori multimedia yaitu ada multimedia content production, merupakan penggunaan dan pemrosesan beberapa media teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi dan menghasilkan produk multimedia. Oke, selanjutnya ada multimedia content communication, yaitu merupakan aplikasi dari produk akhir multimedia yang ditampilkan melalui media massa seperti media cetak, televisi, radio, dan internet. Selanjutnya ada pemanfaatan multimedia. Beberapa manfaat multimedia yaitu dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemanfaatan multimedia di bidang pendidikan. Biasanya digunakan saat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar biasanya hanya menggunakan alat bantu, papan tulis dan buku-buku seperti modul, catatan, dan lembar kerja siswa. Penggunaan alat bantu konvensional ini belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran diperlukan perangkat lunak, aplikasi pendidikan, dan bantuan komputer berbasis multimedia. Selanjutnya ada dalam bidang proses industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk beragam keperluan, mulai dari pembuatan iklan, pertunjukan seni komersial, dan pembuatan film dengan efek-efek khusus. Selanjutnya dalam bidang bisnis dan komersial. Bisnis dan komersial ini seringkali dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk mempromosikan produk mereka ataupun untuk menawarkan ide-ide atau gagasan. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Pada bidang ini para dokter sering dilatih untuk melihat visual operasi ataupun dengan membuat simulasi bagaimana tubuh manusia yang terkena penyakit akibat virus dan bakteri. Selanjutnya dalam bidang perindustrian. Pada sektor industri, multimedia digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi baik kepada rekan kerja maupun kepada atasan. Selanjutnya dalam bidang teknik, multimedia melalui perangkat lunaknya yaitu software dapat digunakan untuk membuat objek simulasi dalam bentuk animasi 3 dimensi untuk pelatihan seperti pelatihan militer maupun pelatihan industri. Selanjutnya dalam bidang hiburan dan seni rupa, multimedia banyak digunakan dalam industri hiburan khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Film animasi 2 dimensi atau 3 dimensi dapat digunakan sebagai sarana informasi pendidikan dan dokumentasi maupun hiburan. Selanjutnya dalam bidang gambar dokumen. Gambar dokumen merupakan pengumpulan gambar-gambar melalui scanner dan kamera digital yang dikonversi sebagai format digital. Nomor 3 yaitu dampak multimedia. Perkembangan multimedia telah diberikan dampak dan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Beberapa contoh dampak multimedia yaitu sebagai berikut. 1. Mengubah cara belajar siswa. 2. Mengubah cara memperoleh informasi. 3. Internet multimedia juga mulai sering dengan bersaing dengan televisi dan radio. 4. Mengubah cara bisnis. Yang nomor 5 ada mengubah cara belanja. Misalnya penggunaan e-commerce untuk berbelanja. 4. Kelebihan dan kekurangan multimedia. Kelebihan multimedia yaitu 1. Dapat menarik perhatian serta menyajikan informasi yang
bisa dilihat, didengar, dan dilakukan. 2. Sebagai media alternatif dalam penyajian pesan yang diperkuat dengan teks, suara, gambar, audio, dan animasi. 3. Multimedia menyajikan proses interaktif dan kemungkinan terjadinya umpan balik. 4. Multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis. B. Kekurangan multimedia. Kekurangan multimedia antara lain yaitu desain yang buruk dapat menyebabkan kebingungan dan kebosanan karena pesan tidak tersampaikan dengan baik. 2. Kendala bagi orang yang memiliki kemampuan terbatas. 3. Memerlukan spesifikasi komputer yang memadai. Oke, demikian dari saya. Mungkin bisa bertemu lain kali. Semoga bisa bertemu kembali. Semoga kita mendapatkan kesehatan sehingga bisa melakukan pembelajaran lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.